Ketika kita tidak memperdulikan masa depan, maka jangan pernah bersedih kalau masa depan akan merobohkan kita dengan penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar di hari Sabtu ini? Waduh, ini masuk ke hari Sabtu yang seru atau kelabu karena sudah masuk ke akhir bulan ya. Ya, hanya 2 Sabtu lagi nih kita di bulan Januari. Gimana teman-teman? Masih bertahan anggarannya atau sudah ya sedikit-sedikit kebablasan? Nggak apa-apa, semangat. Mari kita bersama-sama berpelukan. Sebagai ibu rumah tangga yang dipercaya menjadi Menteri Keuangan, kalau masih gagal jangan takut, kita mah pokoknya kandidat satu-satunya nggak terganti. Waduh, ini nggak nyerempet sama film yang lagi viral ya, web series yang lagi viral ya. Mengganti Menteri Keuangan, enggak ya teman-teman. Tapi balik lagi sih, yang namanya jadi Menteri Keuangan, borosnya tuh kemana sih? Ke anak-anak juga, ke keluarga juga, ke kesenangan sama-sama. Jadi it's okay, jangan terlalu menghakimi diri bahwa kamu nggak pantas untuk mengatur uang. Selalu happy, bahagia, dan terus belajar pastinya. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas nih tanda bahaya kamu dalam mengatur uang untuk kamu-kamu ibu rumah tangga. Tapi aku belum menikah Bun Ai. Wah, itu lebih baik lagi. Ibaratnya kalau kita mulai di tengah perperangan, kamu udah bersiap sebelum perang. Jadi kamu yang belum nikah juga silakan menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Tapi sebelum video kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi kamu yang baru bergabung, sehingga nanti kalau Bun Ai upload video terbaru bisa langsung kamu dapatkan notifikasinya. Ya, meskipun telat-telat dikit nggak apa-apa, karena video Bun Ai sifatnya permanen. Nggak kayak gajian gitu ya, yang udah ditunggu-tungguin hanya sementara. Waduh, curhat Bun Ai sedikit ya, maklum lah ya, memasuki akhir bulan. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu hanya memiliki satu sumber penghasilan. Beda perkara nih ya, kalau emang satu sumber penghasilan ini tuh udah membackup, ibaratnya uangnya tuh udah luber-luber, sekali gajian tuh kayak gak bakal inget untuk gajian bulan-bulan selanjutnya, saking banyaknya. Saking cukupnya, Masya Allah ya kan. Jadi kalau kamu yang merasa gajinya pas-pasan, atau pendapatannya tidak tetap, atau bahkan setiap bulan merasakan kekurangan, ayo kita mulai untuk membangun sumber income lainnya ya. Kalau ada yang bilang, wah terlalu ngejar rizki tuh ya, jualan terus dan sebagainya, nanti kita akan bahas di poin keempat. Sehingga kamu juga bisa mengukur diri kamu, apakah terlalu memikirkan dunia atau memang kamu hanya sekedar ingin lebih berusaha. Nanti kita bahas di poin keempat, makanya pastiin simak video ini sampai akhir. Oke teman-teman, jadi kalau untuk membangun sumber income lainnya, mengusahakan di awal itu emang kayaknya susah banget ya. Banyak banget kan yang mikir jualan apa ya, kalau yang YouTube bikin konten apa ya, yang jualan makanan kayak keder gitu, wah ya itu udah jual nasi uduk, kayak itu udah jualan soto. Percaya teman-teman bahwa ketika kita memulai, itu yang perlu kita siapkan bukanlah sempurna, tapi dimana kita menyiapkan hati untuk terus-terus mau belajar, sehingga kita akan jauh lebih baik lagi. Memulai sulit, mempertahankan jauh lebih sulit, tapi percaya konsistensi akan membawa kita pada perkumpulan. Allah akan mengumpulkan kita pada orang-orang yang satu server, satu sinyal. Kalau kayak handphone tuh satu satu jaringan, XL sama XL, Telkomsel sama Telkomsel, misalnya seperti itu ya. Gak di endorse nih ya, gak di endorse. Ya, jadi kita akan dikumpulkan sama Allah dengan orang-orang baik. Tugas kita hanya satu, cukup menjadi orang baik terus-menerus di mana kita berada. Biarkan Allah yang menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan kita pada satu kebaikan pula. Waduh, di hari Sabtu, di akhir bulan, dikultumin coba sama Bun Ai. Bikin tambah sedih kamu sama Bun Ai, bukan ditransfer gitu ya, malahan dikultumin. Kayak orang lapar dikasihnya bantal nih, kan gak cocok ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman dengan hati istimewanya menerima nih apa yang Bun Ai sharing untuk hari ini. Bukan karena Bun Ai jauh lebih baik, tapi kita akan terus-terus belajar, saling support dalam kebaikan. Oke, langsung aja kita masuk ke poin kedua, yaitu masih mencampur adukan seluruh tabungan. Waduh, ini agak sedikit berbahaya. Kalau kamu nanti mau usaha, hasilnya kamu tuh bakalan kayak keder. Berapa sih dana yang bisa diputar? Ujung-ujungnya seluruh tabungan kamu pakai untuk usaha. Begitu usahanya nggak sesuai dengan pengharapan, terjadilah gejolak ya kan.
kan? Neraca keuangan yang ombang-ambing menyebabkan pintu hutang, menyebabkan tabungan terkuras semuanya, investasi yang sudah dikumpulkan harus terjual tanpa sisa. Waduh, ini sih yang berbahaya. Jadi kalau kamu masih menggunakan tabungan satu, ayo mulai dipisahkan. Tapi ingat, jangan banyak-banyak juga, soalnya admin di bank kan lumayan ya. Jadi kalau banyak tabungan juga, antara bagi hasil dan admin gak imbang, cukup membuat boros sih. Jadi ayo kita mulai untuk memisahkan tabungan. Sekarang kan banyak banget tuh yang dompet viral ya, binder viral, isinya buat sinking fund, boleh deh. Kalau teman-teman mau beli juga, linknya Bune taruh di description box ya. Jadi nanti tinggal dicek-cek aja. Siapa tahu yang Bune taruh di description box itu ada teman-teman butuh, tinggal klik aja deh. Memisahkan tabungan juga berfungsi banget untuk teman-teman gak terkelabui sama yang namanya tabungan halu, seolah-olah banyak padahal isi tabungan itu berupa kewajiban seperti pajak motor, daftar ulang anak-anak sekolah. Jadi itu penting banget sih. Jadi kayak gak ngerasa perasaan kemarin di tabungan masih banyak, kok sekarang tinggal segini gitu. Oke, langsung masuk aja kita ke poin ketiga ya, yaitu masih menggunakan digital pembayaran tanpa perhitungan, baik itu kartu kredit, ATM atau e-commerce manapun. Teman-teman boleh nggak pakai itu? Bune sekali lagi nggak ngebahas hukum hari ini, Bune ngebahasnya dari sisi untuk kesehatan keuangan. Boleh nggak? Boleh banget. Tapi ingat, jangan nggak pakai perhitungan. Misalnya teman-teman punya tabungan, ngisi saldo nih ke e-commerce atau ke e-wallet, terus nggak ngitung, nggak ditulis, pokoknya nggak tahu deh, abis-abisin aja. Nah itu yang agak berbahaya sih kalau menurut Bune. Contoh aja nih ya, misalnya ngisi e-wallet, terus gak lama ada notifikasi promo dari marketplace. Nah karena ada saldonya, teman-teman gak ngerasain shock mental untuk mengeluarkan uang, aman-aman aja di dompet pintar, padahal tabungannya udah mulai kecil gitu ya, udah mulai tipis. Karena yang bahaya kan gini ya, ATM mau isinya banyak, buku ketabungan mau isinya penuh, itu segitu-gitu aja kan. Beda kalau kita pegang cash, kalau penuh langsung tebel, kalau kecil udah kayak bawang merah mau jadi bawang goreng, tipis banget gitu kan. Bercanda ya teman-teman. Jadi itu lebih memberikan shock mental sih kalau ngeluarin uang. Nah kalau di dalam digital tuh nggak kelihatan. Jadi kayak kita yang kayak nggak ngeluarin uang, aman-aman aja. Tahu-taunya tabungannya habis aja. Nah itu tadi, kalau udah ngisi ke e-wallet, terus ada promo di marketplace, ya udahlah belanja aja. Lucu banget, gemes banget. Cuma 7.000, cuma 6.000, cuma 5.000. Padahal pas check out itu kayak seharga 1 liter minyak goreng atau mungkin 1 kilo telur gitu kan. Jadi perlu banget untuk mencatat mencatat seluruh penggunaan apapun yang menggunakan digital pembayaran. Bila perlu, kalau teman-teman udah membagi-bagi seluruh anggaran, habis belanja langsung dikeluarin dari dompetnya, sehingga dompet juga membantu kita memberikan alarm bahwa Marimar, uangnya udah mau habis, jangan belanja mulu ya, sabar-sabar nunggu Sergio gajian lagi baru belanja. Oke, lanjut aja ya di poin keempat. Tapi sebelum lanjut, kalau teman-teman ngerasa ada yang Bun Ai bener, aku tuh pernah loh tahu-taunya tabungan aku habis. Bener, aku tahu-taunya shock loh ketika tagihannya itu muncul, shock ketika tabungannya ludes. Boleh nih sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu ya komentar teman-teman terbaca dan menjadikan pengalaman berharga bagi orang yang ngebaca. Insya Allah berbuah pahala loh. Oke, langsung aja ya di poin keempat, yaitu tidak ada pandangan untuk masa depan. Sekali lagi, nah ini nih kita masuk ke indikator. Yang namanya kita mengkhawatirkan rizki, kita takut besok gimana-gimana, itu kan katanya dicatat sebuah dosa. Nah tapi balik lagi, penggunaan hadis itu nggak bisa cuman satu aja tanpa kita melihat asbabul wurud si hadis tersebut gitu. Kalau saran Bun Ai, ayo, itu adalah hadis di mana kita direm untuk terlalu mengkhawatirkan akan dunia. Tapi ada hadis lain yang menyuruh kita untuk mempersiapkan masa depan. Jadi Allah tuh selalu membuat kita tuh imbang ya teman-teman. Kayak ayat sholat selalu disandingkan sama zakat. Biasa kan kayak gitu ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah ini
Bun Ai sharing bukan tiba-tiba Bun Ai jadi mamah dadah ya, bukan. Bun Ai cuman ayo kita luruskan pandangan bersama bahwa ketika mengkhawatirkan rizki, yang kita rasakan itu adalah pelit, gelisah, mudah galau. Nah tapi kalau kita mengusahakan rizki, yang kita rasakan apa? Semangat, optimis, kreativitas keluar semua. Galau-galau tuh gak hadir karena udah terisi dengan hal-hal yang positif. Percaya, semakin banyak hal positif yang masuk ke kepala, maka energi negatif tuh kayak mental gitu, karena gak ada ruang. Diomongin orang, iya gak apa-apa, karena aku lagi pusing mikirin jualan aku misalnya. Lagi diomongin orang, gak apa-apa, maafin aja, gak ada ruginya. Justru harusnya berterima kasih, kita aja ngomongin dagangan mulu ya. Update status kita dagangan terus. Dia bisa ngupdate punya untuk kita kan barokallah banget, Masya Allah gitu teman-teman. Kapan lagi dapet pahala gratisan tanpa harus bersusah payah ya. Jadi balik lagi, indikatornya adalah di teman-teman. Ketika merasa jualannya udah jadi beban, bikin konten udah jadi kayak bikin beban banget, ya udah mungkin aja teman-teman terlalu mengkhawatirkan rizki. Tapi kalau jadiin enjoy, bahagia, senantiasa mau berusaha jauh lebih baik, yaitu kita lagi mau usahakan rizki. Dan selalu ingat, takdir kekurangan adalah takdir Allah, takdir kecukupan juga takdir Allah. Kita semuanya menjalani seluruhnya adalah takdir Allah. Waduh, amin amin ya rabbal alamin. Bun Ai dubbingnya pas mau azan maghrib, kan jadi berasa kayak ini nih ya, kayak kultum waktu mau buka puasa. Ya ampun, gak teman-teman, Bun Ai jauh banget lah dari kata-kata kultum ya. Ini hanya sekedar sharing. Balik lagi, pokoknya selalu ingat bahwa harta hanya boleh ada di tangan kita, jangan sampai ke hati gitu. Wah, teman-teman masih kuat nggak ya dengerin kultumnya Bun Ai? Dengerin dubbingnya Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaafkan Bun Ai ya kalau banyak kata-kata yang salah. Ini hanya pandangan dari ibu rumah tangga biasa aja lah ya. Bukan bermaksud apa-apa ya, remahan rengginang Bun Ai nih ya. Cuma remahan rengginang gede banget, soalnya kan berat Bun Ai. Oke, kita sampai sini sapa-sapa dulu ya, biar relaksasi dulu. Oke, beli pepaya sama melon. Halo Surabaya dan juga Ambon. Sayur bayam dimasak Bogor, halo Citayam dan juga Bogor. Waduh, ini Citayam deket-deket rumah Bun Ai, Bogor juga deket rumah Bun Ai. Orang Citayam, orang Bogor kalau denger langsung komentar. Ada menara menjulang tinggi, halo Jepara dan Bukit Tinggi. Dan seluruh teman-teman ya yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih. Mohon maaf banget Bun Ai belum bisa balas komentar satu-satu, tapi seluruh komentar teman-teman itu benar-benar menjadikan mood booster sendiri sih bagi Bun Ai. Dan semoga teman-teman yang senantiasa berkomentar selalu dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kebahagiaannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Ini romannya channel Bun Ai kayak Arab FM ya. Hari ini ya gitu ya. Bercanda ya teman-teman, bukan. Kalau Arab FM kan Masya Allah bagus ya. Kalau ini mah Arab dimaklumi aja. Oke, lanjut aja di poin terakhir, yaitu adalah kurang fokus dan membandingkan pencapaian. Ingat ya, keberhasilan orang lain itu boleh jadiin kita motivasi, tapi bukan indikator prestasi. Karena setiap orang memiliki titik mulai yang berbeda, memiliki kondisi yang berbeda, sehingga nggak bisa dengan kecepatan yang sama. Kayak di jalan tol lah ya, misalnya ada mobil yang cc-nya berapa, ada mobil yang cc-nya rendah. Nggak mungkin kan, sama-sama 100 km udah sama-sama 100 kilo, tapi kecepatannya itu pasti berbeda. Mungkin ada orang yang kemarin Bun Ai bilang dapat support system terbaik, yang ini masih muda, yang ini anaknya baru 1 gitu. Nah, ada orang yang memulai itu memang dari dulunya nggak dapat support system, dari dulunya tuh memang nggak gampang untuk memulai, dan dia baru mulai. Oke, teman-teman boleh ngelihat mereka berhasil jauh lebih dahsyat. Kita jadiin pembelajaran, kita jadiin ilmu mereka kita serap, kita saling support, tapi bukan jadi indikator prestasi. Sehingga tuh kayak stres sama pencapaian sendiri, kayak nggak bahagia, kayak kok aku cuma bisa segini, kok dia gampang banget, kok dia bisa, kok aku enggak. No. Ingat ya, Nabi Ayub ketika diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun loh bilang bahwa kenapa harus saya yang sakit. Masya Allah. Ya meskipun jauh ya kesabaran kita dari para nabi, ya minimal kita bisa contoh. Jadi kita ketika belibet lagi di akhir bulan kamu Bun Ai, memang miss belibet kamu mah pokoknya ya. Jadi ketika kita merasa mengatur uang, kok cuma bisa nabung sekian, udah nyari sumber income tapi dagangnya nggak selaris yang lain,
Is okay teman-teman. Yang penting kita adalah berusaha mencoba. Karena kita itu hanya wajib mencoba dan berusaha. Keberhasilan adalah hadiah Allah karena kita bersungguh-sungguh. Karena hadiah sesungguhnya adalah yang pertama pahalanya, dan yang kedua kita menghindari dari perbuatan yang sia-sia. Jadi sesekali boleh nih ngelihat orang lain, tapi tetap harus berfokus sama apa yang kita kerjain, berfokus sama strategi kita, berfokus dengan apa yang kita bisa, sehingga kita juga boleh berbahagia dengan apa yang sudah kita usahakan. Oke, jadi itu yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Dan quotes terakhirnya adalah, kalau hal ini ya dari 5 yang Bunda tulis ini masih ada sama diri kita ya berarti Bun Ai sama teman-teman juga nih pastinya. Yuk kita rubah dan susun rencananya sebelum semua terlambat dan menyesal, karena kita nanti merubah di saat kita sudah tidak berdaya lagi. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Jangan lupa untuk selalu subscribe Bun Ai, dan kalau video ini dirasa bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa juga nih untuk follow IG keluarga _ Bun Ai. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.